Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Oktaviani. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di video ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang siklus karbon. Pertama, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis. Tanaman membutuhkan karbon dioksida itu untuk fotosintesis. Tanaman ini dimakan oleh organisme kayak manusia atau hewan, sayur-sayuran gitulah, dimakan. Lalu organisme ini akan mati. CO2 nya akan terperangkap di dalam tanah. Bagaimana CO2 yang akan terperangkap di tanah? CO2 yang terperangkap di tanah itu akan menjadi batu kapur, arang, atau minyak oil. Bisa juga jadi diamond atau berlian. Makhluk hidup itu pasti akan bernafas. Bernafas membutuhkan oksigen, mengeluarkan CO2. Pengeluaran CO2 itu pertama dari pernapasan, keluar. Sesudah itu ada gambar pabrik. Di sini juga menjelaskan bahwa pabrik ini menggunakan CO2. Pabrik ini tidak hanya mengeluarkan CO2 tapi juga gas tanah. Sebenarnya banyak senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh pabrik. Tumbuhan bernafas juga mengeluarkan CO2. Pertama, pernapasan dari organisme dan juga industri. Lalu, bagaimana dengan CO2 yang di dalam air? CO2 yang di dalam air itu akan bereaksi membentuk asam karbonat atau H2, H2CO3. Jadi sebenarnya sumber ion karbonat ini sumber CO2 bagi organisme perairan. Contohnya si moluska, seperti yang ada cangkang-cangkangnya. Nanti si moluska itu akan mati, cangkangnya akan hancur dan melepaskan CO2 di udara. Sebenarnya kalau CO2 seimbang, dia akan menguntungkan. Tapi kalau CO2 nya akan berlebihan, dia akan merugikan. Bagaimana? Jadi semakin banyak pertumbuhan penduduk, pohon akan semakin banyak ditebang untuk membangun rumah atau pabrik. Jadi sebenarnya yang ngontrol ini kan si pohon-pohon ini. Karena banyak pohon yang ditebang, CO2 ini akan membentuk lapisannya sendiri. Ini itu masih pemanasan global. Termasuk juga metana tadi yang keluarkan. Jadi intinya karbon dioksida itu dimanfaatkan dari tanaman untuk fotosintesis, dan tanaman akan dimakan oleh organisme yang mati akan menjadi oil kayak semacam itu jadi sekian dari penjelasan siklus karbon saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.